Rapat kali ini dihadiri oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani dan juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dalam rapat kali ini, Presiden Prabowo Subianto membahas tarif dagang Indonesia dengan Amerika Serikat. Prabowo meminta semua kebijakan harus menguntungkan masyarakat Indonesia. Ya, pemirsa, informasi lainnya, Kisruh PBI BPJS, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, membeberkan bahwa ada 100 juta peserta BPJS Kesehatan yang di-cover oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat mengcover 100 juta peserta BPJS Kesehatan dan 50 juta orang lainnya dibantu oleh pemerintah daerah. Sementara penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan mencapai 52% masyarakat se-Indonesia. Muhaimin Iskandar juga menyebut 106.000 peserta BPJS PB Tropik sudah aktif lagi. Pertama, terima kasih. Melalui apa istilahnya fitur. Berikutnya kepada masyarakat penerima bantuan iuran ataupun yang dinonaktifkan dan betul-betul darurat katastrofik, rumah sakit harus menerima dan menangani. Kalau enggak, awas ada BPJS yang bisa mengontrol. Sehingga nanti semua yang darurat harus ditangani oleh rumah sakit. Pemirsa, barang bawaan rombongan wisatawan asing asal Taiwan hilang dicuri orang di kawasan wisata Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. 7 tas bernilai ratusan juta rupiah raib dibawa pelaku. Rombongan 10 wisatawan asing asal Taiwan ini panik saat mengetahui 7 tas berharga miliknya di dalam minibus raib di gondol maling. Sempat terjadi salah paham antara korban dan sopir pengantar wisatawan ini terkait peristiwa tersebut. Namun warga segera membantu komunikasi keduanya. Kejadian bermula ketika rombongan wisatawan asal Taiwan ini berlibur wisata ke Bromo melalui jalur Probolinggo. Sampai dekat pintu masuk, minibus tersebut berhenti sejenak dan 10 rombongan turun melihat suasana di Bromo. Saat hendak melanjutkan perjalanan, rombongan kaget. Pintu minibus yang terkunci terbuka dan dicek barang bawaan berisi laptop, tablet, smartphone, dan kamera profesional raib di gondol orang. Itu kan kehilangan 7 koper. Aslinya katanya 6, satu ketemu di selipan di mobilnya gitu. 6 koper itu kerugiannya kalau dihitung rata-rata 100 juta 8.000 atau 80.000 gitu. Nah itu salah satu koper ada GPS-nya. GPS-nya itu lokasi terakhirnya itu ada di Jalan Bogowonto, Kota Probolinggo. Jadi kita minta bantuan polisi, Polres Probolinggo, waktunya dibantu, tapi tidak menemukan GPS itu gitu. Itu turis asal mana itu? Asal Taiwan. Ada 10 orang yang kehilangan itu. Salah satu korban mendeteksi GPS yang dipasang di tasnya, namun saat tiba di lokasi bersama polisi, tasnya tidak ada. Kasus kehilangan ini ditangani oleh Satreskrim Polres Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Aksi meronta hingga kabur-kaburan mewarnai razia preman di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Razia digelar menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang mematok tarif fantastis. Pada ngapain? Juru parkir liar ini seketika meronta saat ditangkap petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Blok G, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Melihat tindakan petugas, sejumlah jukir liar lainnya langsung melarikan diri dan berusaha menyamar sebagai pengunjung. Namun usaha tak berbuah manis lantaran petugas telah melakukan pengejaran, telah mengenali dan langsung menangkapnya. Di sekitar pasar Blok A dan B, petugas kembali mengamankan 2 orang pelaku. Razia digelar menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang biasa mematok tarif parkir fantastis kepada para pengunjung Pasar Tanah Abang jelang bulan suci Ramadan. Menjelang Ramadan ini banyak sekali keluhan masyarakat terkait banyaknya
pematokan tarif biaya parkir seiring membludaknya pengunjung-pengunjung di area sekitaran Pasar Tanah Abang. Oleh karena itu, para juru parkir liar ini sengaja memasang harga tarif yang kurang lebih 50 hingga 100 ribu untuk biaya parkir kendaraan roda 4 maupun roda 2. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 5 juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Satreskrim Polres Cimahi, Jawa Barat mengungkap fakta baru kasus pembunuhan pelajar kelas 7 SMPN Negeri 26 Kota Bandung. Pelaku utama diduga menyukai korban, pelaku sakit hati dan menghabisi korban saat korban menjauh dan memutus pertemanan. Pemeriksaan kedua pelaku berinisial YA dan APM yang berstatus sebagai pelajar SMA di Garut masih terus bergulir. Penyidik terus menggali motif kematian tidak wajar pelajar 14 tahun tersebut yang jasadnya ditemukan di bekas lahan objek wisata Kampung Gajah Cihideng, Kabupaten Bandung Barat 13 Februari lalu. Satreskrim Polres Cimahi telah memeriksa 13 saksi. Dari pemeriksaan tersebut, pelaku mengaku hubungannya dengan korban lebih dari sekedar teman. Korban yang menyadari hal tersebut memilih untuk menjauhi pelaku. Hubungan antara korban dengan pelaku itu adalah hubungan pertemanan. Yang mana hubungan pertemanan tersebut mungkin si pelaku merasa bahwa hubungan pertemanan itu berlebih. Sehingga pelaku hubungan pertemanan berlebih terhadap si korban. Sehingga dengan adanya hal seperti itu, ya keluarga korban itu merasa khawatir dan akhirnya mencoba untuk memindahkan sekolah korban menuju ke Bandung. Korban yang sudah mulai menyadari hal tersebut, ya yang menjadi trigger seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya dia mencoba untuk menjauhi si pelaku dengan sampai akhirnya dia mencoba memberikan pernyataan sikap bahwa dia menghentikan pertemanannya. Kedua pelaku berhasil ditangkap di kampung halamannya di kawasan Banyuresmi, Kabupaten Garut setelah buron usai menghabisi korban. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus buru pelaku penembakan suami anggota DPRD yang terjadi di rumahnya di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Polisi sudah periksa 9 saksi dan analisa rekaman CCTV. Polisi memeriksa 9 saksi, diantaranya warga di lokasi kejadian dan 1 orang lainnya adalah suami anggota DPRD yang menjadi korban penembakan. Para saksi diperiksa di unit 2 Satreskrim Polres Pekalongan. Pemeriksaan saksi ini bertujuan untuk mencari titik terang siapa pelaku penembakan. Selain 9 saksi, polisi juga memeriksa kamera pengawas atau CCTV di lokasi sampai dengan semua jalur jalan yang dilewati. Hingga saat ini, tim penyidik dari Polres Pekalongan dan juga Polda Jawa Tengah sudah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 9 orang saksi yang ada di TKP, dan kemudian juga kami sudah melakukan pengambilan rekaman CCTV untuk dilakukan analisa sehingga bisa mengumpulkan bukti-bukti pendukung dan juga untuk menentukan ciri-ciri pelaku yang lebih jelas. Sebelumnya korban tengah duduk santai di teras rumah bersama 2 rekannya. Tiba-tiba seorang pelaku datang menggunakan motor dan melepaskan tembakan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.